Saya dulu mondok karena saya pikir saya bakal jadi kiai nanti. Iya ternyata jadinya kayak gini. Bukannya kiai. Yang gini. Oh. Kalau itu sisi-sisi gelap mohon maaf ya, karena saya bercita-cita jadi kiai, jadi saya tidak tahu sisi gelap Semarang. Iya. Tapi kalau sisi remang-remang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah. Pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan dengan YouTube channel saya yang bernama Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini apabila ada masukan-masukan, kritikan-kritikan untuk perbaikan kami dalam membuat video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengupas lebih dalam. Sekarang temanya lebih kepada perekonomian. Jiwa-jiwa muda ini kan kebanyakan kan masih masih mengandalkan transferan orang tua atau biaya orang tua. Nah, apalagi di era pandemi saat ini kan masih banyak juga muda-mudi yang masih rebahan. Lah, untuk itu saya mendatangkan narasumber yang mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua yang masih rebahan untuk bisa bangkit dan kemudian melakukan aktivitas yang menurut Anda bermanfaat bagi diri Anda sekalian. Langsung saja saya sambut Mas Adib Khairul Anam. Ya, halo Mas Bayu. Selamat sehat, Mas. Sehat. Alhamdulillah. Jangan grogi, Mas. Ya, saya jarang di depan kamera soalnya. Oh iya. Baru kali ini saya depan kamera. Oh ya, untuk teman-teman semua ya, ini kalau boleh saya mengenalkan tanpa sebelum Mas Adib mengenalkan diri ini, Mas Adib ini adalah seseorang Mas ya, bukan seekor ya. Iya, alhamdulillah masih jadi orang sih. Ya, seseorang yang berusaha berwirausaha atau entrepreneur. Ya terserah lah, intinya saya jualan Ya. Iya. Dia sekarang masih bekerja di dunia jualan, khususnya di jualan online. Nah, berapa omsetnya mari kita saksikan dan dengarkan bersama. Kalau boleh tahu sebelum melangkah lebih jauh, ini saya mau tanya, ya. Mas Adib umurnya berapa sekarang, Mas? Sekarang umur Ya. Saya masih muda lah, masih sekitar 20-an. 20-an. Iya, masih 20-an. Lebih. Oh iya, kebetulan saya kelahiran 95. Bisa 95 berarti 26. Iya, 26 lah. Iya. Itu kalau 26 biasanya kalau di daerah saya 26 itu sudah pada menikah. Kalau Iya. sama sendiri Daerah saya juga sudah kan? sudah menikah. Saya pun sama, Mas. Ini kan saya kan juga 25 lah, beda 1 tahun dengan sampean. Berarti sudah menikah? Lah, belum. Nah, ini yang menjadi keresahan kita selaku muda-mudi. Banyak dia pertanyaan-pertanyaan warga sekitar dan orang tua juga. Kamu belum nikah ini gimana? Iya, soalnya kalau urusan nikah ini biasanya itu memang selain takdir itu ada yang namanya kemampuan untuk benar-benar niat enggak, kemauan. Ya. Kalau kemampuan kan biasanya kan ya mungkin dua. Kemampuan lahir dan batin lah. Nah, ya itu. Tapi kalau sekarang memang nikah itu ya ada planning tetap ada. Cuman untuk kapannya itu ya semoga saja. Iya. Yang penting kan udah ada calonnya dulu. Oh, sudah. Itu syarat yang paling utama. Nah, ini sebelum itu, Mas ya, masalah pendidikan. Kenapa? Yang saya tahu kan sampean ini kan dulunya ini anak-anak pondok lah ya.
Iya. Dulu mondok ya, Mas? Ya sempat. Sempat mondok waktu umur berapa itu? Waktu berarti setelah lulus SMP saya mondok di Kendal di suatu pedalaman. Enggak pedalaman sih, maksudnya masuk ke desa lah. Bukan yang pondok modern yang terkenal itu bukan ya, tapi beda lagi, ini berarti lebih ke Salafi. daerah laut. Iya, Salafi itu. Cuman di itu juga masih ada sekolahnya. Oh, sekolah. Iya. Saya dulu mondok karena saya pikir saya bakal jadi kiai nanti. Iya, ternyata jadinya kayak gini. Bukannya kiai. Iya. Ya nggak tahu Faktor semua lingkungan maksudnya. sih, Mas, Iya, mungkin faktor lingkungan, terus emang kayaknya saya nggak bakat jadi kiai ya. Tapi modalnya sudah ada, Mas. Yang penting kan apa namanya, PCT-nya dulu sih. Iya, Kalau sama kan sudah punya itu ya. Kalau soal ngomong, nah ya aja masih bisa. Cuman Iya. kalau untuk ngomong masalah agama, nggak tahu kalau mungkin waktu dulu saya masih SMP, masih SMA, terus masih ada bau-bau agama, ini masih benar-benar sering menekuni ilmu agama. Saya benar-benar excited kalau bicara agama. Bahkan orang yang kalau bicara agama apa, masalah wudhu atau apa aja, kalau menurut saya nggak benar, saya debat itu. Oh, Sampai iya, habis. betul. Kayak seolah-olah saya itu benar-benar ya ilmuku harusnya wudhu itu yang benar kayak gini, harusnya kayak gini. Nah, betul. Jadi kayak, tapi kalau sekarang, nah mohon maaf nih, ada orang sholat sambil ketawa aja nggak saya marahin, tuh udah close urusan masing-masing. Iya sih, akhirnya kan kalau kita merintah orang yang sholat itu kan nggak boleh kan? Nggak boleh, masa masih sholat diperintah. Sholat iya. disuruh untuk beli rokok kan nggak boleh ya. Ya, kalau sholat dilanggar, Kalau sholat dilanggar ya salah juga. Harusnya sholat di musola. Tebakan-tebakan yang sering saya dengar itu waktu saya masih TK. cerdas berarti ya. Tapi Iya. berarti sudah pernah belajar nafsu sorof. Oh, belajar di SIM PE, di SIM apa lagi lah. Fa'alan, ya. fa'alan, wa maf'alan, dan seterusnya. Wahum, itulah. Ya. Nah itu Masuk ini. saya masih ya sampai sekarang masih bisa sedikit. Masih bisa ya? Cuman kalau di tes kayaknya tetap nilainya di bawah KKM. Ya tapi harapannya kan gini ya Mas, yang penting pendidikan mungkin Ini saya ngadepnya ke kamera atau ke Mas Bayu aja? kamera boleh, ke saya boleh, ke lantai boleh, ke kameramen ya juga boleh. Siap. Bebas. Siap. Kalau gini Mas, Iya. Saman kan basicnya mondok ya kan. Nah mungkin kan bergantung apa waktu berjalan, akhirnya kan tadi sendiri sudah mengatakan ya ilmu itu tetap ada, cuman tidak bisa dikeluarkan karena pengaruh kegiatan sampai sehari-hari lah. Iya, betul. Nah apalagi ketika kuliah. Iya. Nah di kuliah kan ada pendidikan agama, mungkin ada sih. Ada. Paling di semester 1 ya ada 2 SKS paling. Iya. Nah itu yang menjadi kurang akhirnya asupan dari pelajaran agama. Nah timbul lagi kan kehidupan perkuliahan seperti itu. Itu yang bagaimana? Sebenarnya Anda yang lebih tahu mengenai itu. Iya saya paham maksudnya. Arahnya itu kemana itu? Pasti kan bukan ke arah positif. Enggak sih. Ya kalau saya mau mengarahkan ke hal yang positif masih bisa sih. Masih bisa. Masih bisa. Iya. Karena kan Mm. perkuliahan kan di sini kan kita diajarkan untuk mandiri. Iya. Guru sudah berbeda menjadi dosen. Cara pelajarannya pun, cara mendidiknya pun juga berbeda. Pasti. Kalau mahasiswa kan kita dituntut untuk yang lebih kreatif, lebih mandiri daripada ketika kita menjadi siswa di sekolah. Nah kegiatan-kegiatan pun kan banyak sekali. Nah bergantung kita sebagai mahasiswa ingin mengikuti kegiatan-kegiatan atau ingin menjalankan kegiatan-kegiatan semau kita. Iya. Nah kalau sampean sendiri ini dulu aktif nggak sih Mas di organisasi kampus? Oh kalau organisasi kampus ya aktif lah. Paling
yang membuat saya dibutuhkan di keorganisasian mungkin gara-gara saya bisa ngedit foto kayak gitu saja sih sebenarnya. Kalau untuk lebihnya ya paling enggak kayaknya karena nggak tahu kenapa ya pokoknya antum saya jadi ngomongnya antum ini karena tadi ngobrol agama. Kalau antum semua ini punya skill desain, punya skill editing video, masih jadi maba itu tolong jangan tunjukkan ke kakak kelas. Karena efeknya nanti kalau di organisasi kalian disuruh itu terus seksi dekdok, seksi fotografi, seksi nyoting lah pokoknya itu aja sampai dari semester 1 sampai semester akhir pokoknya di bidang desain dan dekor lah pokoknya itu aja. Dulu berarti Hima? Saya dulu waktu kuliah ya ikut Hima. Terus ikut BEM juga. BEM di universitas ya, atau fakultas? BEM universitas ya. Oh langsung. Kalau ya, Hima kan jurusan. Kalau ya. fakultas kan BEM fakultas kan fakultas. Kalau BEM universitas di universitas. BEM. Ya. Berarti sampean yang BEM punya? Iya, kan kalian tahu. Ya, maksudnya kan saya ingin memperjelaskan para teman-teman. Oke. Ya, ini kok kelihatan ya, kelihatan banget ya kelihatan desain gitu. Gak apa-apa ya, maksudnya perjelas aja lah. Saya sama Mas Bayu dulu satu kampus kan. Saya kuliah di UGRIS, Mas Bayu juga kuliah di UGRIS kan. Mas Bayu ya kurang lebih tahu lah. Saya dulu juga ikut keorganisasian seperti mulai di jurusan, kemudian ikut BMU juga, kemudian ikut organisasi eksternal organisasi kedaerahan IMP lah. Kita bentuk komunitas mahasiswa Pemalang di situ juga. Ya selama menjadi mahasiswa kayaknya seru kalau ikut itu. Jadi sangat boleh saya minum bahasa Mas? Jawa nih. Bahasa Jawa ini eman-eman jenengan kalau kamu jadi mahasiswa tapi kegiatannya hanya pulang pergi berangkat kampus saja. Kupu-kupu Mas ya. Nah, istilahnya kupu-kupu itu mana-mana. Karena setelah saya ikut organisasian kampus ini, nah kebetulan saya di situ juga menemukan peluang usaha. Nggak tahu kenapa pokoknya jiwa entrepreneurnya sejalan. sudah baik ada itu loh, ada aja pokoknya. Jadi waktu itu kan karena gara-gara saking seringnya disuruh desain, disuruh apa, akhirnya kan sering buka YouTube tentang di dunia perdesainan. Kebetulan kan waktu itu lihat kok bisa ini wajah orang dijadikan kartun. Mungkin kalau sekarang kayaknya desain kartun udah nggak dihargai karena udah ada PixArt dan aplikasi editing HP yang sangat instan itu sangat membagongkan ya. Padahal dulu saya kalau desain itu paling nggak 3 jam dan itu pakai Corel Draw atau Photoshop dan membutuhkan benar-benar skill. Tapi kalau sekarang filter udah ada langsung canggih jadi 3D ya. Satu aplikasi sudah bisa. Tapi jangan khawatir. Intinya desain manual tetap ada pasarnya. Tetap perlu lah ya. Perlu ya. Corel Draw, Photoshop tetap harus dikuasai, jangan hanya PixArt ya. Betul. Itu sih kalau ya dilalah dari itu dari organisasi akhirnya saya menemukan celah untuk bangun usaha di situ. Ya kan akhirnya saya juga bangun bikin kado kan karikatur BPAP kayak gitulah, kemudian kartun kayak gitu yang dari wajah orang kemudian dikasihkan ketika orang wisuda. Nah, di situ ada pasarnya karena kebetulan saya masih mahasiswa dan ada wisuda itu tiap semester, bahkan 1 tahun bisa 3 kali. Itu saya panen, berarti 1 tahun bisa panen 3 kali, lumayan lah. Ya, bisa buat tambahan beli cilok di kampus tuh. Apa ada dulu Mas Pak cilok? Ada. Cilok ada ya? Ada. Nah, daerah mana sih? Pinggir jalan. Cilok Sembolan. Barito. Sembolan nah, Barito kono. Ada ya? Karena ning kuwi to ning pinggir jembatan karo ning PGSD kan Jembatan Kartini. Ada. Oh, ada ya? Oh, Jembatan Kartini kan dulu terkenalnya itu, Mas. Apa? Yang gini. Oh. Kalau itu sisi gelap mohon maaf ya, karena saya bercita-cita jadi kiai, jadi saya tidak tahu sisi gelap Semarang. Iya. Tapi kalau sisi remang-remang saya tahu. Di kos pun kita nggak ada lampu kan? Nggak ada remang-remang. Remang-remang ya. Ini ya untuk teman-teman semua, Mas Adip ini dulu pernah
wirausaha ini tadi WPAP dulu namanya. Saya masih ingat sekali dan saya menjadi salah satu orang yang menjadi bagian dalam perjuangan hidupnya sih. Jualan itu. Dulu pernah punya toko Next Art kan ya? Next Iya, Art kan? iya. Nah, Next Art itu saya masih ingat. Next Art kan tulisannya NEXART, Next Art. Oh iya. Nah, filosofinya ternyata Ambil saya rokok nggak apa-apa Mas ya? Iya, iya, silakan. Filosofinya itu ternyata bukan next artnya itu, bukan artnya itu, ternyata filosofinya itu lebih kepada kalau dibaca secara Jawa itu nekat, nekat. Nah, dulu dia ini memang orang yang gigih lah, tangguh lah, karena teman-temannya yang tidak berusaha, teman-temannya yang hanya mengandalkan transferan orang tua, nongkrong ya nongkrong, jalan ya jalan, tapi dia kalau misalkan nongkrong pun sambil pegang HP, ngiklan sama apa ya? Sama posting lah Mas ya. Si customer ya. Iya dulu itu memang perjuangan sekali sih menurut saya. Pernah jualan baju Mas ya? Iya. Di lapangan Diponegoro. Benar, ini Mas Bayu yang ikut bantu bangun pagi habis subuh, terus ya bawa karung, harus izin ke yang punya tempat Bukalapak di situ. Seru lah pokoknya waktu itu. Itu lebih kepada nggak bangun tidur sih. Itu nggak tidur Mas. Oh iya, nggak tidur. Itu nggak tidur lah, kebayang ya, karena kita lapaknya kan menghadap matahari ke arah timur ya. Ketika matahari muncul, mata kita Mas, waduh, pedes. Iya. Kayak omongannya pembeli. Pembeli kalau jualnya pedes-pedes sekali. Saya ingat dulu itu waktu kita Bukalapak. Iya. Waktu awal itu benar-benar sepi, gak ada pembeli. Terus aku punya ide nih. Aku atau kamu lah, nggak tahu, kita punya ide ya intinya waktu itu. Dia salah satu, terus aku harus muter biar dikira jadi pembeli biasa, terus datangi lapak itu untuk mancing orang-orang biar mau dekat ke lapak kita. Jadi sengaja aku muter terus ketika sudah selesai aku pura-pura jadi pembeli. Nah, situ pura-pura megang bajunya. Nah, setelah itu mulai ada orang yang mau lihat barang kita. Paling nggak lihat lah ya. Iya. Kadang memang orang-orang itu harus dipancing sih. Betul. Kayak ini YouTube ini mungkin nanti nggak ada yang komen kalau nggak ada pancingan. Nanti siapapun yang kenal saya tolong komen ya, hujat saya. Hujat pokoknya. Gitu. Nah, setelah jualan ya, setelah akhirnya kan lulus Mas ya. Iya. Masih jualan di lapangan belum kalau sudah lulus itu Mas? Waktu setelah lulus jarang sih. Setelah saya lulus itu karena saya setelah lulus kuliah fokus kerja di kantoran. Saya juga sempat jadi ya nggak sempat ya, saya juga pernah jadi budak korporat. Yang sukanya memperkaya orang kaya. Dan itu nggak masalah karena dari situ juga saya dapat uang. Bisa kaya juga, nyatanya ya masih banyak. Saya nggak merendahkan para pejabat, tidak sama sekali ya. Maksudnya saya pernah juga kerja kantoran ya, kerjanya seminggu 5 hari harus kayak di situ tuh berarti nggak berangkat jam 7 atau jam 8 terus pulang, itu nggak, berarti kerjanya sip-sipan. Kadang saya berangkatnya itu jam 9 malam, bisa pulang jam 6 pagi gitu. Itu juga pernah itu. Itu setelah lulus 1 tahun. Dan sampai bisa uangnya bisa untuk sekolah S2 ya Mas ya? Ya dari situlah sedikit-sedikit saya kumpulkan ya, bisa untuk melanjutkan pendidikan tahap selanjutnya. Ya sebenarnya nggak awalnya itu belum kepikiran mau lanjut ke jenjang selanjutnya untuk ngambil S2 ya. Cuman waktu itu saya mikir saya ini masih di perantauan waktu itu kan, kerjanya di Semarang. Saya masih di perantauan. Kalau saya hanya pulang pergi berangkat kerja, nggak tahu, saya itu orangnya cepat bosan sama hal-hal yang monoton gitu loh. Rewel dia orangnya. Iya, jadi
kayaknya kurang aktivitas tambahan gitu. Kayak kurang tantangan. Akhirnya dari situ saya beranikan lah untuk ya cobalah ambil S2 kan. S2 yang di UNES. Kebetulan saya ambilnya yang di Jumat Sabtu berangkatnya. Kayak gitu. Jadi lumayan lah akhirnya itu juga masih sampai sekarang saya masih jadi mahasiswa. Sekarang dia bikinnya udah cuan bukan ijazah lagi. Cuman ijazah penting Mas ya. Penting. Tetap saya nanti kalau dosen saya nonton. Nah, nggak tahu sih. Tolong luruskan saya. Pak dosen. Biar dia hidupnya tenang gitu Mas. Sumpah mungkin ini bisa dirasakan oleh semua mahasiswa ya. Mahasiswa yang masih skripsi ataupun mahasiswa yang tesis. Bangun tidur itu rasanya nggak plong ya nggak sih? Bangun tidur itu masih tidur belum di ACC, bangun tidur masih kepikiran revisian, ada kemajuan ini tesis atau skripsi saya sampai mana, dosen belum balas sih, kayak gitu. Kayak bangun tidur itu belum benar-benar tenang ya, walaupun kalau di sekarang ini sudah lumayan, habis ini sudah jalan, tapi masih menjadi beban kalau belum selesai. Makanya ya saya mau selesaikan, tetap Pak mau. Saya nggak menghilangkan itu, ya doakan saja teman-teman. Dulu Mas Adib itu kuliahnya di UGRIS teman-teman ya, Universitas PGRI Semarang di pusat kota Mas ya. Nah sekarang S2-nya di UNES, di tempat yang lebih tinggi lah. Itu perbukitan UNES Mas ya? Apa? UNES itu perbukitan atau? Iya di perbukitan itu. Perbukitan ikutnya ya. Karena di sana itu sebenarnya gimana sih? Ya nggak perbukitan, itu kayak di Semarang tapi di daerah yang atasnya. Tetap kalau UNES itu masih kota. Masih kota ya itu. Tapi Mas biaya kehidupan ya itu lebih murah daerah UNES daripada daerah kota sih. Iya, karena di sana kan jauh dari matahari, jauh dari paragon. Mau nonton film harus naik angkot ke bawah kan susah. Makanya lebih ngirit mahasiswanya mungkin. Nggak tahu yang lain ya. Yang lain. Terus Mas ya, ini saya coba mengulik-ulik lebih dalam ya. Pokoknya saya ingin mengulik Mas Adib ini dari nol sampai sekarang. Setelah kuliah Semarang kerja, akhirnya kan yang saya tahu kan resign dari pekerjaannya karena tidak mampu memanage waktunya kan. Benar. Iya. Dulu berarti masih memilih pendidikan masih menjadi prioritas ya? Iya, pendidikan masih menjadi prioritas. Berarti waktu itu kan karena itu kerjaan saya yang tadi saya sebutkan tadi kan shifting ya modelnya, nggak tentu jamnya, kadang bisa berangkat pagi, bisa siang, bisa sore. Nah dari itu saya pikir masih bisa dibagi waktunya. Berarti besoknya kuliah kan, kalau cowok itu biasanya masuknya shift siang, kalau nggak shift sore. Nah, sorenya atau siangnya atau malamnya, kadang juga malam itu masih bisa dipakai untuk kuliah. Nah ternyata setelah berjalan itu, misalkan hari Jumat saya berangkatnya jam 9 malam. Ya. Kemudian selesai kuliah kan itu jam 6 pagi. Selesai kerja jam 6 pagi. Jam 7 pagi harus berangkat ke kampus. Nah, waktu di kampus pikiran saya mata saya sudah ya udah tinggal, akhirnya di kampus tinggal ngantuknya aja udah. Pelajaran jarang masuknya itu susah, tetap ngantuk karena kan. Nah, dari situ kayaknya, dan kebetulan waktu itu tetap saya tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak kerja. Jadi kontrak kerjanya kan waktu itu masih 3 bulan, cuma 9 bulan kan. Oh 9 bulan ya? 9 bulan, saya selesaikan 9 bulan. Setelah selesai kontrak dari Garuda, sudah saya fokus ke kuliah lagi. Cuman belum berhenti sampai di situ. Ya namanya mahasiswa yang biasa, yang tadinya sudah sempat dapat penghasilan tiap bulan kan dari kerjaan itu, akhirnya kan tetap mau minta orang tua juga reko gitu kan. Betul, pasti itu. Lah otomatis waktu di sela-sela liburan kuliah biasanya saya juga masih pengen benar-benar nyari pekerjaan gitu. Meskipun waktu itu next saat juga masih jalan. Masih jalan itu. Cuman kan itu hanya cukup untuk makan, untuk biaya kos itu juga ada tambahan tersendiri lah. Makanya saya
mencoba untuk mencari pekerjaan lagi. Akhirnya saya daftar lagi itu. Saya sempat daftar kerja lagi. Saya daftar di call center lagi. Dan itu call center Indosat. Jadi ya kerjanya di maki-maki orang lah biasa. Iya. Menerima komplain pelanggan. Iya. Akhirnya kerja di situ. Baru training kurang lebih waktu itu kan liburan, berarti training kurang lebih 2 minggu. Setelah training 2 minggu saya mulai kerja. Nah dilala pas mulai kerja waktu itu juga kuliah mulai aktif lagi. Akhirnya saya mencoba untuk negosiasi lah sama atasan saya, sama TM saya. Terus dia sampaikan ke atasannya, terus sampaikan lagi ke saya bahwa ya akhirnya dari kantor memutuskan untuk dia WA ke saya itu gini, terserah Mas Adi, ini pilihan Mas Adi. Mas Adi mau lanjutkan, mau memilih untuk pendidikannya atau memilih pekerjaan, harus pilih salah satu kayak gitu katanya. Ya setelah itu ya udah, saya harus tetap lanjut kuliah S2 bayarnya nggak sedikit soalnya. Kalau itu sih menurut saya bukan nego sih ya, itu lebih kepada pemecatan secara terhormat. ya kayak gitulah. Akhirnya ya udah aku lanjut kuliah akhirnya. Tapi tetap lumayan lah dapat gaji kurang lebih 1 juta paling. Itu lumayan gaji training kan. Iya. Ya lumayan lah untuk napas. Nah setelah itu kan teman-temannya sudah pada pulang, sudah pada lulus lah. Seperti saya lah, saya tidak menutup mata sih. Iya. Semenjak saya pulang, ya kan, saya pulang kerja di daerah. Terus kan tidak lama kemudian sampai ikut pulang. Iya sempat pulang. Iya. Nah akhirnya kan di situ kelihatannya sampean memiliki peluang usaha yang lain. Iya. Ya kan, usaha online gitu ya. Dulu Mas Adip itu masih jualan online kemeja Mas ya, kemeja di Facebook ya. Nah itu awalnya Mas Adip ini menjadi sukses seperti sekarang. Dulu Mas Adip ini ikutnya bekerja atau bermain sih Mas ya? Posting lah ya. Posting ya. Bermain lah. Posting di Facebook. Nah nggak tahu kenapa kok ada yang beli, ada yang minat. Akhirnya dicoba sama temannya. Nah, dulu berdua. Dulu berdua kemudian jualan sampai boom itu Mas. Saya masih ingat bulan puasa, betul kan? Iya. Nah itu bulan puasa bisa meraup berapa itu? Berapanya ya lumayan lah, jutaan. Banyak, lumayan ya, bisa untuk makan 1 tahun. Tapi kan setelah 1 tahun nggak bisa makan nantinya kalau nggak kerja lagi, ya tetap harus kerja lagi. Manusia itu kalau masih hidup ya bekerja, kalau dia berhenti bekerja biasanya dia mati. Betul. Makanya belum pengen mati, saya masih mau bekerja dulu. Membuka mata pun sebuah pekerjaan dong Mas. Buka mata sebuah pekerjaan. Iya. Karena memang kalau mau buka mata itu butuh energi. Jangan sampai kita setelah tidur nggak buka mata lagi. Bahaya. Sampai setelah Ramadan saya ini bahasa Arab. Ramadan Gak enak saya orang Kiai, gak saya paham Ramadan itu apa. Itu tetangga saya Ramadan. Sampai setelah Ramadan itu nganu Mas ya, akhirnya memutuskan untuk wes saya serius untuk menekuni bidang ini. Ya membuka sistem yang lebih baru lagi, sistem yang lebih tertata, sampai akhirnya menjadi sekarang ini dia menjadi owner marketplace. Shopee ada, Lazada ada, Tokopedia ada, Facebook juga ada, Instagram ada, TikTok ada, dia jual semua. Tokonya banyak sekali.